Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Tarsim dari BCKS kelas 4 kelompok 1 mencoba menganalisis sebuah kasus dalam soal yang diajukan dalam KP1 penugasan 3 di modul 3. Di situ saya melihat ada kasus yaitu di perpustakaan sekolah Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Nah, saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpan di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang yang melihat. Nah, kemudian beberapa saat selanjutnya terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkan ke tasnya. Nah, kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara uh, adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Nah, jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka itu akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik kepadanya lagi. Nah, ini dari soal tersebut saya diminta menganalisis bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut. Nah, ini berikut analisis yang dapat saya sampaikan, yang tentunya kita tahu bahwa di dalam pengambilan sebuah keputusan kita mengenal ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk membantu Tari mengambil keputusan yang beretika, bijaksana, dan bertanggung jawab. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Nah, situasi ini merupakan salah satu moral yang melibatkan benturan nilai-nilai kebajikan, seperti antara nilai kejujuran dan keadilan, mengembalikan hak Nina yang kehilangan dompet, kemudian ada nilai kesetiaan dan empati, menjaga hubungan persahabatan dan rasa terima kasih kepada Rara yang sering membantunya. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam situasi ini adalah tadi dijelaskan Rara, sahabat Tari yang mengambil dompet milik orang lain. Ada lagi Tari, saksi kunci yang melihat kejadian dan menghadapi dilema. Kemudian Nina adalah siswa yang kehilangan dompetnya, dan juga ada Bu Sri, guru pustakawan atau pustakawati, pihak yang berwenang menjaga di sebuah perpustakaan itu. Nah, kemudian kita lakukan langkah yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Apa faktanya? Dari cerita tadi kita lihat bahwa Rara menemukan dompet berisi uang milik Nina di bawah kursi perpustakaan. Ada lagi bukti bahwa Rara mengambil dan menyimpan dompet tersebut ke dalam tasnya karena merasa tidak ada yang melihat. Bu Sri juga tadi mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet di perpustakaan. Tari melihat secara langsung jelas saat Rara mengambil dan memasukkan dompet tersebut ke dalam tas. Bukti lainnya adalah Rara adalah sahabat dekat Tari yang selalu bersikap baik dan sering membantunya. Nah, Tari khawatir hubungannya dengan Rara rusak jika ia melaporkan atau menegurnya. Kemudian langkah yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Kita lakukan uji legalitas. Ada indikasi pelanggaran tindakan Rara mengambil milik orang lain tanpa izin, dapat dikategorikan sebagai pencurian atau penggelapan barang. Ada yang kedua dilakukan dengan uji regulasi atau standar profesional. Tindakan Rara melanggar kode etik dan tata tertib sekolah. Ada uji intuisi. Tari merasa tidak nyaman dan serba salah karena tahu bahwa membiarkan barang milik orang lain diambil secara tidak sah adalah melanggar hukum, melanggar hati nuraninya.
Ada uji publikasi. Nah, jika kasus ini terungkap ke seluruh sekolah bahwa Tari tahu namun diam saja, reputasi dan integritas Tari juga akan terpandang buruk, dianggap membiarkan kejahatan. Nah, juga dilakukan dengan uji idola atau uji panutan. Misalkan seseorang sosok panutan yang bijak pasti akan menyarankan untuk mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya yang berhak secara jujur. Nah, kemudian dari kesimpulan uji ini, kasus ini pada dasarnya melibatkan tindakan salah dari Rara, ya, mengambil dompet yang bukan miliknya. Namun Tari juga situasi ini menjadi dilema etika profesional antara bersikap jujur atau membela teman dengan kesetiaannya. Langkah yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma ini dilema moral yang paling dominan bagi Tari, kebenaran versus kesetiaan. Kemudian jangka pendek dan jangka panjang. Nah, membiarkan Rara mengambil dompet, menjaga kedamaian, persahabatan saat ini adalah jangka pendek, tetapi akan merusak karakter Rara di masa yang akan datang. Kemudian langkah yang keenam, kita juga melakukan prinsip resolusi. Prinsip utama yang dilakukan adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, dikombinasikan dengan berpikir berbasis peraturan. Kemudian yang ketujuh, kita investigasi opsi trilema, pilihan kreatif atau jalan tengah. Dibanding langsung melaporkan ke Bu Sri atau diam saja, Tari bisa melakukan opsi trilema. Tari ini berbicara secara pribadi kepada Rara terlebih dahulu sebelum melibatkan pihak sekolah. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah membuat keputusan. Nah, pendekatan pribadi one on one, misalkan Tari mendatangi Rara di tempat yang tenang, lalu bicara dengan empati tanpa menghakimi. Nah, kemudian menyampaikan kebenaran dengan penuh kepedulian. Mungkin Tari bisa ngomong seperti ini, Rara, tadi aku lihat kamu loh menyimpan dompet di tas. Bu Sri baru saja mengumumkan kalau itu dompet milik Nina dan dia sangat membutuhkannya. Aku sayang sama kamu sebagai sahabat, dan aku nggak mau kamu kena masalah besar kalau ada orang lain atau CCTV yang lihat. Yuk kita kembalikan dompet itu ke Bu Sri bersama-sama, bilang saja tadi kamu mengamankannya dulu. Nah, kemudian langkah yang terakhirnya adalah lihat lagi keputusan, refleksikannya. Keputusan ini berhasil menjunjung nilai kejujuran dan keadilan bagi Nina, sekaligus menjadi bentuk kasih sayang dan kepedulian sejati kepada Rara agar ia belajar bertanggung jawab dan tidak menghalangi kesalahan serupa. Nah, kemudian persahabatan sejati adalah persahabatan yang lain mengajak kepada kebaikan, bukan sebaliknya menutupi kesalahan. Itu mungkin analisis dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.